Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar sahabat dimanapun Anda tengah berada. Semoga jumpa kita untuk kesekian kalinya ini semakin menambah kehangatan dan keakraban antara saya dan Anda semuanya, saya dan panjenengan semuanya, tentu di acara siaran radio jalanan bersama saya Subeno dan juga rekan saya. Loh, kemana ini tadi? Mbah? Kok nggak ada? Kemana Mbak Karjo? Tadi sudah janjian loh. Pokoknya kita mau siaran lagi sesuai dengan jadwalnya agar beliau bisa menemani saya. Maklum ya, karena pengiritan biaya, jadi tidak usah ngundang bintang tamu yang lain, tidak usah ngundang penyiar yang lain. Saya ngajak mbah saya, mana ini tadi ya itu loh. Orang kalau seperti Mbah Karjo itu saya rasa agak aneh gitu. Kadang orangnya itu ya kelihatannya gimana gitu, tapi ya gini nih, tahu-tahu hilang gitu, tahu-tahu ada lagi, tahu-tahu hilang lagi. Wes, sambil minum kopi, enak sekali. Minum kopi dibarengi dengan makan gorengan. Wah, gorengannya ini ada gorengan singkong, terus ada pisang dan tempe. Wah, khas banget ini. Singkong, pisang, dan tempe. Enak sekali. Sambil nunggu Mbah Karjo, ditemani dengan ya silir-silir angin dan juga suasana yang mudah-mudahan suasana yang saya rasakan sekarang ini sama seperti suasana yang tengah Anda rasakan. Santai, sejuk. Dan sambil nunggu Mbah Karjo, saya ingin sapa bagi Anda yang saat ini tengah melakukan aktivitas dan masih sibuk-sibuknya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, tidak ada kendala apapun. Rezeki yang diharapkan juga datang seperti halnya rencana. Orang bekerja, berusaha itu memang endingnya atau ujung-ujungnya kita mencari rezeki ya. Bekerja merupakan sarana, merupakan cara untuk kita mendapatkan rezeki yang memang sudah ditebar, yang sudah disediakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita memang wajib untuk mencarinya. Lama sekali kemana tadi Mbak Karjo? Gini loh, kalau tadi harusnya kalau memang tidak bisa itu Mbak yang ngomong tidak bisa, jadi saya tidak kebingungan nunggu-nunggu gitu loh. Tak tinggal makan aja. Nah, enaknya hidup di desa ya seperti ini. Jadi ya dekat sama berbagai macam buah-buahan, dekat dengan berbagai macam hasil-hasil kebun. Jadi kalau mau pisang goreng ya tinggal metik, nyari yang sudah masak siap digoreng, goreng. Mau direbus ya direbus, mau singkong ya ada, ya enak pokoknya. Memang suasana seperti tempat tinggal kami ini yang di desa ini masih sangat segar, tidak banyak tercampur oleh polusi-polusi udara. Karena ya di desa Sendangkapit Pancuran ini saya sama Mbah Karjo termasuk orang yang orang asli Sendangkapit Pancuran, dan sampai saat ini pun kita tidak pindah kemana-mana. Soalnya yang mau buat pindah ya mau pindah kemana gitu. Ya di sini saja.
apalagi menjalani profesi sebagai seorang petani ini sangat menyenangkan kalau menurut saya. Pagi berangkat ke sawah, ya bisa lihat tanaman, bisa ketemu sama tetangga, saling sapa dan lain sebagainya. Enak sekali pokoknya, sejuk. Sejuknya bukan hanya suasana tapi juga sejuk di hati. Kowe kok ngomong sendirian tuh. Dari mana, Mbah? Dari mana gimana tuh kamu itu? Tadi kan sebelum saya kesini menyempatkan waktu untuk melihat berbagai macam tanaman yang kemarin itu sudah kita pupuk, kemarin sudah kita tanam. Oh, yang terong sama apa itu yang satunya itu yang kayak kacang itu, Mbah? Buncis. Oh iya. Sudah berarti sekarang, Mbah, sudah semakin baik. Ya harapan kita semakin baik. Nanamnya kan baru kemarin. Harapan kita usaha ini nanti akan membuahkan hasil. Ya namanya kita kan berusaha toh, makanya tadi tak sempatkan untuk menggok. Kok menggok gimana tuh? Maksudnya belok ke sawah gitu loh, untuk menengok apakah ada beberapa tanaman mungkin yang mati atau apa, kan kita bisa tambal sulam. Oh, jadi tanaman itu masih bisa ditambal sulam kalau yang mati, Mbah ya? Iya, ditambal sulam agar nanti hasilnya bisa sama. Daripada nanti lahannya kosong, yang kurus, yang mati kita ganti dengan bibit yang bagus. Mbah, jenengan itu sebagai seorang petani, kalau saya sih kan ngikut karena jenengan sebagai mbah saya seorang petani, maka saya juga menjadi seorang petani. Sebenarnya apakah dulu itu cita-cita juga menjadi seorang petani tuh, Mbak? Ya enggak. Dulu itu ya sebenarnya sama. Saya jadi petani juga turun-temurun dari orang tua saya dulu, dari mbah saya dulu, pokoknya dari turun-temurun. Tapi apa yang saya lakukan sampai sekarang ini tetap saya syukuri. Sama enggak menyesal gitu, Mbak? Ya kenapa harus menyesal? Sebagai seorang petani itu pekerjaan yang sangat mulia. Loh, kok bisa, Mbak? Loh, kamu gimana itu? Petani itu bekerja tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, dan kita sebagai seorang petani menjadi pejuang penyedia pangan. Oh iya. Jadi Mbah ya, tetap bisa dikatakan sebagai seorang pejuang. Ya, yang namanya pejuang itu bukan hanya pejuang yang ikut berperang memerdekakan negara kita, tapi pekerjaan kita sebagai seorang petani ini juga harus kita syukuri, harus kita tekuni, lakukan dengan baik. Tetapi banyak juga loh, Mbah, teman saya itu yang nggak mau bertani, katanya nggak bisa, terus ya kadang ada yang malu, terus mereka pengennya ingin jadi pegawai kantoran, Mbah. Ya enggak apa-apa, yang namanya cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit. Nah, kenapa, Mbah? Loh, sebenarnya itu filosofi, mengandung arti. Kenapa harus digantungkan setinggi langit? Kenapa, Mbah? Ya karena kalau ada kemungkinan jatuh, itu masih ada nyangkutnya. Tapi kalau kamu cuma menggantungkan cita-cita hanya setinggi genteng, sekali jatuh langsung ke tanah, artinya sudah jatuh di paling tataran paling bawah, jatuh di paling dasar, tidak ada kemungkinan naik gitu loh. Itu filosofi. Jadi makanya orang-orang terdahulu itu membuat kata-kata gantungkan cita-cita setinggi langit, agar kalau misalnya ada jatuh-jatuhnya itu ada kemungkinan masih nyangkut. Oh, jadi tujuannya agar itu masih ada kemungkinan nyangkut. Iya, maksudnya begini, umpamanya cita-cita ini jadi presiden. Boleh, Mbak? Ya boleh. Namanya cita-cita, semua orang boleh bercita-cita. Makanya tadi kan gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau misalnya sejelek-jeleknya jatuh, masih ada kemungkinan nyangkut. Kalau cita-citamu sebagai seorang presiden, paling tidak umpamanya tidak jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota,
jadi gubernur dan lain sebagainya, gitu loh maksudnya. Oh. Jadi kata-kata itu tidak hanya sekedar dibuat sebagai motivasi gitu Mbah ya? Enggak, itu juga ada maksudnya, mengandung maksud agar kita ini selalu berpikir kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Kita taruh cita-cita kita itu setinggi langit. Kita kejar cita-cita kita itu sekuat tenaga. Gitu. Jadi sekarang kita jadi petani, lakukan menjadi seorang petani yang baik. Nah, gak boleh malu. Walaupun sekali lagi boleh bercita-cita. Misalnya memang tidak mau bertani, silakan kejar cita-cita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian. Ngono. Oh, jadi mengejar cita-cita itu juga gini Mbak, maksud saya cita-cita itu kan tidak semuanya bisa tercapai tuh Mbak. Lah iya, tadi itu makanya sudah ada pepatah. Kenapa digantungkan setinggi langit? Umpamanya ndak nyampe setinggi apa yang kita mau, paling tidak di bawahnya sedikit. Oh iya. Jadi kita nggak boleh malu jadi petani ya? Nggak boleh malu. Meskipun seorang petani, kita itu menjadi pejuang penyedia pangan. Coba bayangkan kalau tidak ada petani, siapa yang mau memanfaatkan lahan di negara kita yang sangat luas ini. Tidak ada petani, tidak ada yang tanam padi, tidak ada yang tanam kedelai, tidak ada yang tanam sayur mayur. Nah, terus kan repot, kita mau makan, mau masak, kalau tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, terus gimana? Makanya kita perlu bersyukur. Kita hidup di negara Indonesia ini dengan hamparan lahan yang begitu subur, paling subur. Semua ada di Indonesia. Tanam apa saja juga bisa tumbuh di negara Indonesia. Makanya itu Mbak, saya kadang-kadang kalau misalnya teman-teman itu ada yang mengatakan malu jadi petani, nggak keren dan sebagainya, pengennya jadi pegawai kantoran. Terus menurut Mbah Karjo apakah itu salah? Loh, tadi kan saya sudah bilang enggak salah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi begini loh, kenapa ada yang jadi petani, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi rakyat biasa seperti kita ini. Ini tujuannya adalah agar kita saling membutuhkan, agar kita ini terus ada keterkaitan. Waduh. Kok tambah dalam ngono omongan sampean, Mbah? Wah, kamu itu makanya aku ngomong ini tujuannya adalah setidaknya memberikan pengetahuan agar kamu itu tahu bagaimana menyikapi apa yang harus kamu lakukan, menyikapi apa yang harus kamu sikapi. Tujuannya yang paling inti apa itu Mbak sebenarnya dari yang jenengan omongkan itu? Gini loh, yang saya maksudkan adalah apapun yang kita kerjakan, yang terpenting sekali lagi pekerjaan kita itu halal, pekerjaan kita itu tidak mengganggu orang dan bermanfaat, itu lakukan, syukuri. Karena juga ada pepatah mengatakan, manfaatkan pekerjaanmu, tekuni dengan baik. Kalau kamu tidak mau menekuni, maka di belakangmu sudah berbaris 1000 orang siap menggantikan. Oh, jadi kalau misalnya kita tidak mau bertani, nanti ada orang lain yang bertani juga? Iya, gampangannya itu begitu. Kalau Subeno sekarang jadi petani cabai misalnya, nah, terus Subeno tidak semangat, ya, nggak semangat, nggak mau nanam, ya sudah dibiarkan lahannya nganggur. Di belakangmu, artinya di belakang itu adalah orang lain bisa menggantikan posisimu. Misal sekarang kamu harusnya mendapatkan panen yang bagus karena kamu tidak melakukan tanam cabai, akhirnya orang lain yang merasakan. Atau misalnya lagi contoh,
pekerjaanmu yang berikutnya itu yang sampingan kan bantu-bantu di kantor desa Sendangkapit Pancuran sebagai apa itu namanya yang tulis-tulis itu Ya, sebagai anu Mbah, itu administrasi. nggih. Administrasi itu tulis menulis. Yes, pokoknya saya di kantor desa Sendangkapit Pancuran itu sama Pak Kepala Desa disuruh masuk tiap pagi untuk bantu-bantu segala keperluan yang berkaitan dengan kantor desa. Jadi misalnya ada warga datang minta surat keterangan apakah, lah itu semuanya saya ikut membantu gitu loh Mbak. Nah, contoh itu makanya. Terus kalau kamu merasakan kira-kira enak enggak kamu ada di situ? Merasa kerasan apa enggak? Ya kalau masalah kerasan ya kerasan saja Mbak. Karena kan saya masih bisa bekerja yang lain setelah pulang dari kantor desa. Wong saya cuma ditugaskan untuk mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu saya boleh pulang karena saya cuma sekedar membantu. Jadi makanya saya akhirnya ikut Mbah Karjo untuk ke sawah, ke ladang, terus ngopeni sapi gitu, mencarikan rumput untuk ternak-ternaknya yang memang sudah kita ingu. Apa kok ingu itu? Maksud saya itu yang sudah kita pelihara sejak lama. Lah iya, saya mau ngomong masalah yang tadi itu. Contoh Subeno sekarang ini kan menjadi di pegawai administrasi di kantor desa Sendangkapit Pancuran. Sebenarnya banyak juga orang yang kepingin berada di posisimu. Makanya intinya sayangi pekerjaanmu, maka pekerjaan juga akan menyayangimu. Rezeki hasil itu akan mengikuti. Itu kalau Subeno tidak serius, maka di belakang Subeno, di belakangmu itu akan banyak orang-orang yang siap antri untuk mengganti. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, hasil itu akan mengikuti. Oh, termasuk kita tanam terong sama buncis ini juga nanti hasil ngikuti ya? Iya, ngikuti. Kemana Mbak? Kemana maksudnya ngikuti itu nanti akan ada panennya ya. Kita tanam kan harapannya nanti panen, dan panen yang kita harapkan adalah panen yang bagus. Ngono loh, memaknai hidup itu harus begitu. Waduh, mulai apa? Mau mulai nyeramai saya? Ya enggak, saya enggak nyeramai kamu, tapi paling tidak saya kan juga sebagai mbah, sebagai kakekmu, dan juga sebagai orang tuamu. Wajar kalau saya selalu memberikan petua, memberikan nasihat agar kamu tidak salah jalin. Kok salah jalin? Maksud saya salah jalan. Dengan itu. Oh no, itu. Ya kalau masalah itu iya Mbah, saya sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat jenengan, bahwa seperti yang jenengan tadi sampaikan. Sebenarnya kan juga sering jenengan bilang ke saya bahwa ayo lakukan pekerjaan dengan baik, dengan tanggung jawab, otomatis nanti hasil akan mengikuti, dan hasil itu tidak akan pernah, apa katanya sama itu Mbak? Tidak akan pernah mendustai usaha. Kok itu? Masa ngono? Iya, wis intinya begitu, bahwa hasil itu tidak akan pernah menipu usaha, atau sebaliknya usaha tidak akan pernah menipu hasil. Itu semuanya berkorelasi, semuanya berkaitan. Kalau kamu jadi pekerja yang baik, sungguh-sungguh serius, pasti hasilmu insya Allah juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu bekerja tidak serius, maka hasil pekerjaanmu juga tidak akan baik. Makanya sekarang kita jadi petani, nanam sayur terong dan buncis ini kita seriusi, kita lakukan dengan baik. Besok kalau panen, ini menjadi tambahan rezeki buat kita. Gitu loh, Aruno. Jadi jangan males-males untuk ke sawah. Loh, enggak males Mbah. Wong tadi itu kita kan sudah janjian mau siaran di acara radio jalanan ini. Makanya saya datang ke sini dulu. Saya enggak tahu kalau Mbak Karjo
ternyata masih menggok tadi, masih nengok ke sawah, nengok tanaman. Nah iya, kan khawatir, kan kemarin hujan. Nah kalau tidak saya tengok nanti takutnya ada beberapa pohon yang kena air hanyut. Dan kemarin hujannya lebat sampai sawah itu semuanya tergenang air. Takutnya bibit yang baru kita tanam itu hanyut. Nah kalau tidak diperiksa, tidak dikontrol, nanti tanamannya jadi tidak bareng nanti panennya. Kita kan harus menata dengan baik gitu loh, makanya tak sempatkan untuk belok ke sawah. Berarti kalau setelah ini kita tanam apa Mbah? Ya nunggu panen dulu baru kita tanam. Rencana? Ya nanti saja kita lihat situasi, apakah cuaca itu mendukung, misalnya kita mau lanjut tanam tomat atau apa. Kalau memang cocok nanti ya kita tanam tomat. Berarti tidak bisa dipastikan setelah nanam terong dan buncis ini kita mau nanam tomat, itu belum bisa dipastikan ya Mbak? Sebenarnya kalau rencana sudah boleh direncanakan dan sudah bisa direncanakan, tapi nanti kaitannya dengan situasi. Sekali lagi kalau memang cocok nanti kita tanam tomat ya kita tanam tomat gitu loh no. Oh iya Mbak. Jadi yang terpenting pada kesempatan kali ini saya juga mendapatkan lagi inti dari apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwa mari kita lakukan pekerjaan itu dengan baik, maka hasil akan mengikuti. Gantungkan cita-cita setinggi langit agar supaya misalnya jatuh pun ada kemungkinan masih nyangkut gitu Mbah ya. Iya, intinya begitu. Jadi makanya anak-anak itu kan banyak, saya cita-cita ingin jadi dokter misalnya begitu. Minimal kalau misalnya tidak jadi dokter, ternyata sekolahnya tidak sampai dokter, misalnya cuma jadi perawat, ya alhamdulillah kan begitu. Misalnya cita-cita jadi apa itu namanya tadi itu saya bilang Presiden. Nah pengen jadi presiden, ternyata tidak mampu jadi presiden, jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi menteri kan juga tidak apa-apa. Oh iya. Berarti intinya pokoknya kita itu harus serius dalam melakukan usaha. Yang terpenting tidak melakukan hal yang jelek, asalkan semua bermanfaat, dan itu perlu kita seriusi Mbah ya. Iya, perlu kita seriusi dan kita lakukan. Oh ya sudah, berarti ya itulah Mbah, saya alhamdulillah. Padahal ini tadi kan rencana saya mau ngajak jenengan itu siaran di segmen radio jalanan, tapi karena jenengan sudah banyak memberikan nasihat kepada saya secara tidak langsung, ya wis, nanti kita lanjut lagi siarannya. Kita sekarang ke sawah dulu, nengok kalau memang menurut Mbah Karjo itu ada yang perlu segera diperbaiki atau ditambal sulam tanaman yang mungkin hanyut karena air, ya tak rewangi, tak bantu gitu loh. Serius Mbah, kapan toh saya itu tidak pernah serius untuk membantu jenengan itu. Ya wis kalau begitu ayo berangkat ke sawah. Monggo. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.